warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pembelajaran video kali ini, saya Anis Triwulan dan rekan saya Sufyan Abdul Latif akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada kali ini? Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam. Yang ketiga, potensi dan persebaran sumber daya alam. Yang terakhir, mengidentifikasi pengelolaan sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Menurut Surya Negara 1977, bahwa sumber daya alam atau yang disebut SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti air, tanah, tumbuhan, perikanan, dan lain sebagainya. Telah diambil dari salah satu sumber informasi bahwa klasifikasi sumber daya alam terbagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan potensi. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan sifatnya. Klasifikasi berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi dimanfaatkan dalam bentuk fisik, contohnya seperti batu. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini dimanfaatkan energinya, contohnya seperti kincir angin. Dan yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk hidup. Klasifikasi berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau yang disebut biotik. Sumber daya alam ini berupa makhluk hidup. Salah satu contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati atau disebut abiotik. Sumber daya alam ini berupa benda-benda tak hidup atau mati. Contohnya seperti tanah, air, dan tambang. Klasifikasi sumber daya alam yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan sifatnya. Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang disebut renewable resources. Contohnya seperti hutan, tanah pertanian, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau yang disebut unrenewable resources. Contohnya seperti minyak bumi dan gas bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sufyan Abdul Latif. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan sumber daya alam, yang mana ini sebagai tugas untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah yaitu TIK dalam pembelajaran. Di sini saya berpartner dengan Anis Triwulan dalam pembuatan video dan modul kali ini. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk materinya yaitu pengelolaan sumber daya alam.
Nah, untuk bagian saya kita akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya alam, dan yang kedua tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, potensi dan persebaran sumber daya alam berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki banyak sekali kandungan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Selain itu, karena dilalui oleh jalur pegunungan yang aktif, menjadikan tanah Indonesia bukan hanya subur, tapi juga kaya akan bahan tambang. Nah, karena Indonesia itu dilalui Ring of Fire dunia, maka membuat tanah-tanah di Indonesia itu sangat subur ya, sehingga banyak sekali sumber daya alam khususnya hayati itu sangat melimpah di Indonesia. Oke, next. Nah, di dalam di dalam pengelolaan sumber daya alam kita akan membahas tentang potensi persebaran hasil pertanian dan perkebunan, potensi persebaran hasil tambang, dan potensi dan persebaran hutan. Nah, potensi persebaran hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia kan sangat banyak. Tapi di sini saya akan memberi contoh tiga sumber hayati yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kelapa. Kenapa kelapa? Karena kelapa ini sebagai bahan industri itu sangat mumpuni ya. Karena di Indonesia yang memiliki banyak sekali daerah pantai sehingga tumbuhan ini pun banyak di Indonesia. Bahkan hasilnya itu diekspor untuk bahan baku seperti kelapa ini dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, dan santan sebagai bumbu masak. Oleh karena itu sumber daya alam khususnya kelapa ini sangat banyak sekali keuntungannya atau profitnya yang bakal kita bisa dapat. Terus yang kedua ada kedelai. Nah, kedelai kan biasanya banyak digunakan industri sebagai tempe, tahu, susu kedelai, kecap, dan sebagai salah satu bahan ekspor non migas. Bahkan Indonesia itu mengekspor kedelai itu ke Amerika untuk pembuatan tempe di sana. Terus yang ketiga ada cengkeh. Cengkeh dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum, bahan tambahan masakan, dan bahkan tambahan rokok. Yang mana industri rokok ini sangat menguntungkan ya, khususnya di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi hasil sumber daya alam hayati yang di Indonesia, seperti bunga-bungaan atau buah-buahan gitu. Oke, next. Yang kedua ada potensi persebaran hasil tambang. Di sini saya hanya memaparkan 3 karena saking banyaknya tentunya sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama ada timah. Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam, pelapis, solder, cenderamata, dan lain-lain. Nah, persebaran timah di Indonesia ini yang paling banyak khususnya ada di Pulau Bangka, Pulau Manggara, dan Pulau Dabo. Nah, ini di daerah sekitar pulau-pulau Sumatera. Terus yang kedua ada batu bara. Batu bara itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, bisa untuk keperluan rumah tangga memasak, bisa industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan masih banyak lainnya. Batu bara ini sebagai sumber tambang yang sangat menguntungkan atau profitnya itu sangat besar ya. Nah, batu bara ini banyak ditemukan khususnya di Kalimantan. Hampir di bagian Kalimantan itu semuanya ada. Bahkan pertambangan besar batu bara itu terdapat di Kalimantan. Tapi tidak dipungkiri seperti di Sumatera juga banyak. Lalu yang ketiga ada minyak bumi. Minyak bumi berperan dalam proses produksi industri kimia sebagai pembangkit listrik yang akan menghasilkan tenaga uap, sebagai penggerak listrik tenaga surya, sebagai sumber produksi polimer, sebagai sumber bahan bakar. Nah, yang ketiga ini ada minyak bumi yang mana ini itu sangat menguntungkan juga. Bahkan ini termasuk hasil golongan tambang golongan A. Nah, persebaran minyak bumi ini meliputi Kepulauan Riau, Kepulauan Ceper, dan Kepulauan Dumai. Nah, ini banyak. Terus ada juga Maluku. Nah, ini juga banyak sekali minyak bumi ini terdapat di rata-rata ya di Sumatera, Pulau Sumatera.
Nah, selanjutnya ada potensi dan persebaran hutan. Tentu Indonesia itu banyak sekali hutan-hutan, bahkan jenis-jenis hutan itu banyak sekali di Indonesia. Yang mana potensi hutan ini sangat besar gitu di Indonesia. Nah, kayu yang dihasilkan dapat berupa kayu bulat dan kayu olahan. Hasil dari hutan tersebut ya. Kayu bulat dihasilkan dari hutan dalam bentuk batang pohon yang belum diolah seperti jati, mahoni, akasia, cendana, dan pinus. Nah, kayu-kayu jati ini banyak dimanfaatkan oleh industri-industri permebelan gitu. Terus ada juga kayu yang olahan yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut seperti kayu gergazian, Hollywood, dan fennel. Terus hasil hutan non kayu juga ada berupa buah-buahan, getah, resing, madu, rotan, terpentin, minyak kayu putih, damar, sagu, sutra, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya minyak kayu putih. Minyak kayu putih di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk industri obat-obatan, yaitu untuk produksi minyak kayu putih. Selanjutnya ada pengolahan sumber daya alam. Nah, di sini terbagi menjadi 4: sumber daya alam mineral dan pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya air. Nah, di sini dalam rangka mewujudkan prinsip sumber daya energi sebagai modal pembangunan, dilakukan kebijakan peningkatan domestic market obligation untuk pertambangan ya. Nah, ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip sumber daya energi sebagai modal pembangunan sehingga pasokan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dan industri dapat terjamin. Produksi mineral utama tahun 2016 meliputi katoda tembaga produksi mineral utama tahun 2016 meliputi katoda tembaga 246.000 ton, emas 91 ton, perak 322 juta ton, timah 62,80 ribu ton, dan produk olahan nikel 860.000 ton. Capaian lain adalah implementasi peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter dan pembenahan administrasi perizinan pertambangan melalui penataan izin usaha pertambangan dan proses regenerasi kontrak perjanjian pertambangan. Ini dilakukan agar semuanya terkendali. Pertambangan yang ada di Indonesia supaya dapat dikelola dengan baik dan dapat terjaga keutuhannya atau ketersediaannya. Selanjutnya ada dalam bidang kehutanan ya. Capaian pembangunan kehutanan diantaranya: 1. Penyediaan tanah Absek reforma agraria atau TORA kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Yang kedua, pemberian akses masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Dan yang ketiga, peningkatan kontribusi sektor kehutanan dalam pariwisata nasional. Serta keempat, penurunan luas kebakaran hutan dan lahan yang awalnya dari 2.611.411 hektar area pada tahun 2015 menjadi 430.363 hektar area pada tahun 2016. Ini merupakan usaha pemerintah untuk mengurangi kebakaran yang ada di Indonesia, khususnya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Di sini terdapat tabel atau pemetaan ya tentang kehutanan yang ada di Indonesia. Karena 71,6% menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan ya. Seperti sebelumnya disampaikan, dari hasil kayu dan non kayunya itu juga sangat banyak. Terus juga dari hutan juga menghasilkan oksigen yang sebagaimana oksigen ini untuk pernapasan kita gitu. Ada 10,2 juta rakyat tersebar di 25.863 desa di sekitar kawasan hutan gitu juga. Ini di sini juga terdapat capaian penurunan luas kebakaran hutan dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Terus ada target dan capaian perhutanan sosial dari tahun 2014 sampai 2017. Oke, next. Dari sumber daya air. Capaian pembangunan ketahanan air antara lain: 1. Meningkatnya pemulihan das dan jumlah mata air di das di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatnya pembangunan waduk di masing-masing 5 waduk tahun 2015.
7 waduk 2016, 10 waduk pada tahun 2017, dan bendungan dalam rangka peningkatan kapasitas air baku nasional yang dari 58,41 meter kubik per detik pada tahun 2015 menjadi 64,50 meter kubik per detik pada tahun 2016, serta ketersediaan air regenerasi. Nih di sini juga ada progresnya, kita dapat lihat pembangunan bendungan di Pulau Sumatera tuh, pada yang baru ada 3, terus yang ongoing ada 3 dan selesai 2, dan berikutnya bisa kita lihat ada Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Terus ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di sini kita dapat lihat semuanya di sini di PowerPoint ini. Next, selanjutnya dalam lingkungan hidup. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Pencapaian pembangunan lingkungan hidup dilakukan melalui 1. Penyusunan KLHS, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penyusunan KLHS ini bertujuan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam proses pembangunan. Terus yang kedua ada pengelolaan sampah dan limbah B3 untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Nih, dari 172,4 juta ton jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola, 73,54 juta ton jumlah limbah yang terkelola, dan 24,5 juta ton volume dan jenis limbah yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Terus yang ketiga ada pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pemutakhiran strategis dan rencana aksi keanekaragaman hayati. Ini agar semuanya terkelola dengan baik dan terkendali. Dah selesai. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.